Juga dengan lambatnya tes PCR yang kita alami sama rekan-rekan, akhirnya akibatnya dari angka 600 itu banyak juga keluarga wartawan yang ikut terpapar. Hai viewers, balik lagi bersama saya Yesi Artada di acara Bincang Online JPNN.com. Kali ini tema kita adalah menyebarkan warta dan kebaikan di masa pandemi dengan dua narasumber kita yang sama-sama sudah memiliki pengalaman lama di dunia jurnalistik tanah air. Kita akan ngobrol dengan Mas Abdi Susanto, yakni seorang jurnalis senior yang sekarang juga aktif di tim komunikasi publik Satgas COVID-19. Kemudian nanti juga ada Ketua Satgas COVID Jurnalis, yakni Mas Hasan Al-Habsyi, yang sudah berpengalaman di dunia media sebagai jurnalis dan pewarta foto. Kita sudah terhubung dengan Mas Hasan dan juga Mas Abdi. Halo Mas Hasan, Mas Abdi. Sehat, Mas? Ya, baik sih. Semoga semuanya juga sehat. Amin. Oke, nanti kita ke Mas Hasan dulu, nanti kemudian baru ke Mas Abdi. Ya, Mas ya? Mas Hasan, di tengah kesibukannya kali ini, apa masih menjalankan tugas sebagai jurnalis, Mas? Iya, masih. Saya masih aktif di warungjurnalis.com. Sebelumnya saya bekerja di Detik, tapi sekarang saya sudah pindah ke warungjurnalis.com. Gitu. Bisa diceritakan nggak sih kapan sih berdirinya bantuan ini gitu, Mas? Terus kenapa juga didirikan seperti itu, Mas? Ya, jadi di teman-teman jurnalis itu ada satu wadah yang memang selama ini dalam beberapa peristiwa bencana kami sering turun untuk bakti sosial. Ada saat bencana asap, gempa, dan lain-lain. Karena kita sering liputan di tempat yang memang belum didatangi sama aparat. Nah, menurut ini kita turun inisiatif untuk menyalurkan secara dari teman-teman jurnalis. Terus kemudian pada saat COVID itu setelah arus balik di teman jurnalis, dan salah satu yang setahun lalu waktu awal COVID ikut aksi untuk relawan, dia ikut meninggal di situ. Terus dalam satu hari itu ada 12 orang yang meninggal dan hampir setengahnya saya kenal dekat. Akhirnya menggerakkan hati saya untuk coba bagaimana supaya teman-teman ini bisa lekas pulih dan dapat bantuan. Nah, kemudian Mas, dalam Satgas COVID Jurnalis ini siapa saja sih Mas yang terlibat di belakang ini? Kalau yang bergerak di lapangan hanya saya sama Bang Reza, tapi banyak teman-teman, ada Mas Gusti dari Reuters dan lain-lain yang ikut membantu untuk koordinasi dan lain-lain. Kemudian biasanya apa aja nih Mas yang biasa dilakukan Mas Hasan dan Mas Reza serta kawan-kawan selama membantu rekan-rekan jurnalis, Mas? Iya, kita ada yang kita mencarikan rujukan, bantuan untuk ambulans, kita gandeng ada Human Inisiatif, Rumah Zakat, Asal Dompet Duafa, kita gandeng ACT, terus kita juga memberikan suplai paket vitamin, kita kirim ke rumahnya mereka masing-masing. Terus ada juga dokter yang di dalam grup itu standby untuk konsultasi medis gitu. Jurnalis COVID ini di mana Mas tadi poskonya ya Mas ya? Di Condet Jakarta Timur, di Jalan Kuini. Nah, apakah bekerja 24 jam atau bagaimana Mas? Ya, kita sekarang sudah posko utama di Condet, ada posko di Tangerang, ada posko di Depok, ada posko di Bekasi. Jadi tujuannya untuk kalau misalnya kita sudah menebar oksigen di posko-posko itu, jadi kalau misalnya kawan-kawan butuh misalnya oksigen di wilayah Depok, pengiriman juga nggak terlalu jauh jadinya. Misalnya butuh di Tangerang, tinggal datang di posko yang di Tangerang gitu. Kemudian kita berlanjut ke Mas Abdi dulu nih. Mas Abdi? Iya, ya. Mas, sejauh mana dan bagaimana Satgas COVID menggandeng media massa dalam menangani pandemi ini, Mas? Penanganan COVID-19. Ya, kita
Sejak tahun lalu Mbak, dari Oktober sampai Desember, dan dilanjutkan tahun ini dari bulan Mei sampai Desember, itu menggandeng ratusan media sendiri ya. Ratusan media kita ajak untuk bekerja sama untuk mengkampanyekan perubahan perilaku supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Lalu yang kedua juga ada yang namanya fellowship jurnalisme perubahan perilaku ya. Ada sekitar kalau tahun lalu itu ada belasan ribu, ini tahun ini ada sekitar 3.030 yang ikut untuk mengampanyekan sama hal-hal yang terkait dengan perubahan perilaku itu. Mas, kemudian apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Satgas COVID dalam memberikan pemahaman tentang COVID melalui komunikasi publik? Yang jelas kita tidak mudah karena ada banyak hoax ya yang datang, lalu kemudian justru masyarakat sebagian lah, tidak semuanya, tetap mereka percaya dengan sosmed ya, dan hoax itu beredar lewat sosmed tuh. Mereka justru karena itu kan sosmed itu kan lebih cepat dibanding media malah ya, mereka tangkap gitu. Itu yang menyebabkan mereka kemudian menjadi sulit untuk istilahnya disadarkan secara dalam tanda kutip disadarkan. Nah, kembali masih nyambung lagi nih Mas, tadi ke hoax. Terus gimana cara menyikapinya Mas, menyikapi hoax ini yang benar-benar sudah banyak banget gitu beredar? Ya, selama ini kan soal hoax itu ditangani sama Kominfo dan kita terbantu untuk itu. Kita minta tolong juga media-media untuk bisa cek fakta ya. Lalu kemudian ini bisa disebarkan kembali ke masyarakat, gitu Mbak. Jadi ada verifikasi ulang ya, untuk meluruskan yang tidak benar gitu, dan disampaikan kembali kepada masyarakat. Gitu Mbak. Ya. Mas Abdi, ini kan Satgas berharap bahwa jurnalis juga berpartisipasi menjadi agen perubahan perilaku nih Mas. Bisa dijelaskan nggak bagaimana caranya Mas? Ya, yang jelas kita dari sisi Satgas juga ada kampanye-kampanye tertentu yang ingin disampaikan. Lalu terutama tentang 3M ya, memakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan dan jaga jarak ya. Itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Maka media-media kita minta untuk juga menyampaikan itu ya. Tapi tidak hanya itu ya. Mungkin lebih lebih dalam lagi tentang ada vaksin dan segala macam ya. Vaksin itu manfaatnya apa dan bahayanya kita kalau tidak menggunakan masker, dan apapun juga yang terkait dengan pencegahan kita coba kampanyekan kepada masyarakat lewat media-media yang kita gandeng, dan juga para jurnalis yang kita kita ajak kerjasama. Kembali ke Mas Hasan nih, Mas Hasan? Ya. Sudah berapa banyak sih Mas jurnalis yang terjangkit COVID nih? Paling banyak dari media online, TV kah, atau cetak Mas? Ya, untuk jumlahnya sendiri ada sekitar 600-an orang terjangkit di wilayah Jabodetabek saja. Yang 600 orang. Itu kita membentuk 2 grup WhatsApp dan 1 grup Telegram. Itu hanya dalam waktu 1,5 bulan melonjakan itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sembuh. Hanya saja kita sebenarnya sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan diri, memfasilitasi perlindungan diri saat kita liputan. Bantuan seperti APD, masker, dan lain-lain. Itu masih sangat kurang. Terus juga dengan lambatnya tes PCR yang kita alami sama rekan-rekan, akhirnya akibatnya dari angka 600 itu banyak juga keluarga wartawan yang ikut terpapar. Karena ada satu peristiwa yang dia dari dia sakit sampai dia sembuh, hasil PCR-nya belum keluar juga. Nah, itu sangat kita sayangkan gitu. Akhirnya jadi timbul klaster di rumah-rumah mereka. Nah, Mas Hasan, tadi disebutkan bahwa ada sekitar 600 wartawan nih Mas. Itu di bulan apa ya Mas? Atau mungkin dari rekapan dari tahun lalu atau tahun ini Mas? Di bulan Juli saja. Wow, bulan Juli yang kemarin ya Mas? Iya, itu pas puncak-puncaknya pada saat arus balik.
Ini Mas. Karena kan teman-teman aktif untuk liputan di perbatasan tentang arus balik dan lain-lain, nah itu akhirnya banyak klaster di situ. Kalau untuk Satgas Covid jurnalis ini sudah menggandeng Pemda juga atau seperti apa Mas? Waktu itu kita bersurat ke Dinkes DKI, kita bersurat. Sempat juga kita rapat dengan Wagub bersama Dinkes. Hanya saja Dinkesnya bungkam waktu itu, nggak bersuara, nggak mau. Waktu Wagub manggil-manggil juga dia nggak on mic dan on kamera, dia matikan gitu. Terus kemudian besoknya dia bilang mau zoom ulang. Kita tunggu sampai 2 minggu dia nggak zoom ulang, dan tiba-tiba dia mengirimkan surat balasan yang tidak sesuai dengan hasil rapat bersama Wagub. Nah, itu juga sempat saya protes dan saya kirimkan hasil surat itu ke Gubernur, ke Anies Baswedan. Nah, alhamdulillah setelah 3 minggu saya chat Anies Baswedan berkali-kali, akhirnya baru setelah 3 minggu baru dibales. Dan alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang ikut dibantu sama Pak Gubernur. Mendapat balasannya positif apa negatif nih Mas kira-kira? Saya sedikit nekat ya, saya itu Gubernur marah-marah gitu ibarat waktu itu. Marah-marah, akhirnya beliau juga minta maaf gitu. Minta maaf dan langsung menindaklanjuti. Mas, tadi hanya saja saya ada sedikit menyayangkan ya dari format bantuan yang diberikan. Tadinya kayak contoh oksigen ya, saya meminta untuk oksigen itu di standby-kan di posko kami. Sedangkan beliau mau langsung ke yang bersangkutan. Sedangkan yang bersangkutan itu kadang ada kendala untuk pengambilan ke posko yang disiapkan oleh DKI gitu. Nah, terus yang pertama itu, yang kedua kadang-kadang kesulitan oksigen itu terjadi tengah malam. Nah, kita kesulitan juga untuk koordinasi di saat tengah malam gitu kan. Nah, akhirnya kita juga dapat uang dari donatur, kita belikan sendiri. Sekarang kita sudah tidak mengandalkan dagi dari Dinkes ataupun Pemprov gitu. Nah, tadi disebutkan donatur. Donaturnya dari mana saja ya, Mas? Ya, kita menggalang dana di Kita Bisa. Kita minta tolong untuk artis-artis untuk bantu promote campaign kita. Nah, ada beberapa artis yang kita minta tolong. Hanya saja memang ketika dipromot memang mereka promote tapi nggak ada yang menyumbang gitu. Dan saya sendiri bingung gitu. Kalau ketika galang yang lain mereka promote kok banyak yang nyumbang, kalau yang wartawan nggak ada sama sekali yang nyumbang. Saya heran banget itu. Tapi ada satu artis yang ketika kita minta tolong, mungkin beliau nggak berkenan untuk disebutkan ya, dia malah langsung menyumbang, padahal kita hanya minta untuk dipromot, dia malah menyumbang. Mungkin dari total dana yang kita terima itu 95% dari beliau. Kalau di total berapa Mas teman-teman yang membantu Mas Hasan Mas, yang jurnalistik? Kalau di tim inti Satgas ada kurang lebih 10 orang, tapi yang bergerak di lapangan hanya saya dan Bang Reza. Karena yang lain juga mungkin kesibukannya masih belum bisa intens untuk di lapangan. Tadi kalau untuk yang dari media online, TV atau cetak yang paling banyak? Oh iya, yang paling banyak sebenarnya karena online masih banyak yang WFH gitu ya. Yang untuk TV yang paling banyak, terutama untuk kontributor, itu paling banyak yang terkena. Kemudian Mas bisa dijelaskan nggak nih skema bagaimana cara rekan-rekan jurnalis yang terkena COVID bisa melaporkan kepada Satgas COVID jurnalis Mas? Seperti apa prosesnya? Iya, kami punya nomor call center, jadi mereka mengirimkan data, terus sedikit data-data tentang anamnesa untuk keperluan medis dokter yang kami punya. Nah, di situ mereka mulai mengisi dari CP dan lain-lain dan melampirkan surat swab. Seperti itu. Nanti kita kasih ke dokter akan analisa apa yang kira-kira dibutuhkan, kita kirim bantuan sampai dengan alat oximeter pun kita kirim. Seperti itu. Kalau memang dilihat dokter bilang dia butuh oksigen, kita juga kirim oksigen ke rumah. Biasanya kalau ada, katakanlah saya melapor gitu, kemudian apakah langsung ditindaklanjuti atau melihat lokasi si pelapor ini atau seperti apa Mas? Kita berusaha untuk secepat mungkin
menindaklanjuti. Kalau misalnya aku juga pernah mendapatkan laporan dari wilayah yang sangat jauh dari jangkauan kami, saya coba untuk koordinasi ke pemerintah setempat, itu pemerintah daerah, untuk coba untuk bergerak bantu. Atau kita juga koordinasi sama relawan-relawan di daerah untuk coba bantu. Cuman untuk fokusnya saat ini kita hanya di wilayah Jabodetabek saja, karena keterbatasan juga dari anggota yang bisa ready 24 jam. Kita lanjut dulu ke Mas Abdi. Ya, Pak. Mas Abdi, apa masih ada kalangan wartawan yang tidak menaati kode etik jurnalistik dalam pemberitaan pandemi ini, Mas? Kalau dilihat-lihat sih masih ada ya, saya merasa itu ada. Cuman ya itu sama seperti kita sopir gitu ya, banyak juga yang tidak mengikuti aturan lalu lintas misalnya. Masih ada, Mbak. Masih banyak. Kemudian apa yang Mas Abdi lihat nih dari hal-hal untuk menebar kebaikan seperti Satgas Jurnalis ini, Mas? Ya, yang paling jelas kita sebagai media atau sebagai wartawan tetap harus menjalankan hakikat jurnalisme itu sendiri, yaitu mewartakan kebenaran. Kita nggak bisa memberitakan sesuatu tanpa ada verifikasi. Ada step-step yang harus kita jalani juga gitu. Dan nggak bisa serta-merta kemudian ada informasi kemudian kita sampaikan begitu saja. Jadi SOP yang seharusnya kita jalankan ya harus dijalankan. Itu aja. Kemudian apakah Satgas memfasilitasi upaya-upaya menebar kebaikan seperti yang Satgas Jurnalis COVID yang lakukan, Mas? Sejauh ini saya tidak tahu apakah ada terkait langsung, tetapi sebenarnya ya itu kan inisiatif dari masyarakat itu yang diharapkan seperti itu, Mbak. Ya, sama seperti sebenarnya Satgas daerah itu juga kita harapkan bisa juga mengamplifikasi apa yang dilakukan oleh Satgas pusat juga. Jadi saya rasa informasi-informasi bisa kita atau narasumber atau apapun juga yang bisa diperoleh di pusat silahkan saja gitu. Fasilitas dalam arti saya tidak tahu yang dimaksud fasilitas apa, tetapi kita pasti akan bantu kalau memang ada yang bisa dibantu. Kembali ke Mas Hasan nih, Mas Hasan. Mohon maaf sebelumnya, sampai saat ini sudah pernah terjangkit COVID-19 atau belum, Mas? Alhamdulillah sih saya belum pernah terjangkit. Tapi beberapa kali saya kontak dengan yang positif, tapi alhamdulillah masih enggak. Kemudian Mas, paling banyak jurnalis yang terjangkit COVID ini yang bergejala ringan atau berat yang ditemuin oleh Mas Hasan? Ya, untuk yang meninggal itu kurang lebih 100 orang ya. Itu rata-rata mereka meninggal karena punya komorbid dan gagal pernafasan karena waktu itu oksigen lagi susah-susahnya waktu itu. Ya. Itu wilayah Jabodetabek saja atau mana? Jabodetabek ada beberapa yang di daerah juga yang masuk dalam 100. Ada nggak sih cerita sukses dan ikhtiar yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Iya, kami sebenarnya berharap waktu itu Kementerian Kesehatan itu turut peduli untuk membantu teman-teman jurnalis, mendampingi dan memberikan arahan yang lebih jelas untuk teman-teman yang ada di lapangan, khususnya di zona-zona yang rawan. Saya pribadi mencoba untuk menghubungi Menkes lewat nomor pribadi yang bersangkutan, tapi sempat responnya menurut saya kurang gitu ya. Bahkan saya sudah menyiapkan webinar untuk Menkes berbicara kepada teman-teman media harusnya seperti apa. Kami juga menyiapkan jurnalis senior untuk tempat diskusi di situ, tapi sampai hari ini saya juga belum mendapatkan respon dari Menkes soal langkah-langkah yang. Mas, kalau untuk di daerah, apakah jurnalis di daerah tuh lebih sulit mendapatkan bantuan atau seperti apa, Mas? Keluh kesah dari teman-teman ini? Iya, secara umumnya ketika kita menggalang bantuan, banyak orang yang beropini bahwa jurnalis ini aksesnya untuk meminta bantuan itu banyak, relasinya banyak.
Ya. Pada kenyataannya kita sama saja dengan masyarakat lain. Kita harus melalui Gitu ya, Mas, ya? prosedur yang ini ya. Dan tidak segampang yang orang pikir. Jadi waktu saya menggalang dana kita bisa misalnya di dompet duafa dan lain-lain, bahkan di dompet duafa dari mulai awal penggalangan sampai hari ini tidak ada satu donasi yang masuk gitu. Dan di kita bisa hanya ada 18 donasi yang masuk, dan itu menunjukkan banget bahwa masyarakat tidak tahu kondisi apa yang dialami oleh jurnalis. Bahwa jurnalis juga perlu membutuhkan pertolongan ya, Mas ya. Iya. Banyak memiliki kenalan mungkin, link atau sebagainya. Iya. Bisa diceritakan nggak, ada cerita haru apa selama menjadi Satgas jurnalis, Mas, Satgas COVID ini? Banyak hal yang kita lakukan ya. Kayak sempat kita nolong salah satu teman jurnalis yang hamil, dan dia butuh rujukan. Kita carikan rujukan sampai dapat. Terus pada sampai nyampe di Wisma Atlet, ternyata di sana nggak ada oksigen. Sedangkan ambulansnya udah balik, kita telepon lagi ambulansnya balik, akhirnya hanya untuk memberikan suplai oksigen sampai si jurnalis ini mendapatkan tempat di Wisma Atlet. Terus 2 hari yang lalu saya baru nolongin satu balita yang positif COVID, anak dari 2 jurnalis, suami istri ini jurnalis, anaknya positif COVID, dan kita carikan rujukan juga. Ambulansnya cukup sulit yang kita cari karena harus dengan alat medis yang lengkap, ada gangguan di jantungnya juga gitu. Alhamdulillah semuanya berhasil dan mendapatkan pertolongan gitu. Biasanya kesulitan-kesulitan yang Mas Hasan dan teman-teman temui itu apa aja, Mas? Ya, pada saat di lapangan itu kayak misalnya ada yang terjangkit sekeluarga. Kita mau kirim tim medis, warga sekitar itu takut, dan ya jadi mereka tuh nggak berani nerima tim medis karena tim medisnya datang pakai APD, pakai ambulans. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita kesulitan. Terus yang kedua, misalnya dalam hal pendataan ya, beberapa anak-anak yang udah kritis itu biasanya sudah nggak sanggup untuk monitoring grup, mengisi data dan lain-lain. Banyak yang baik-baik 2 hari baik-baik chat, tiba-tiba hilang kabar, kemudian tahu-tahu meninggal gitu. Jadi kita ketika ada yang hilang kabar, kita langsung cari tahu dan datangin ke rumahnya gitu. Kita kembali lagi ke Mas Abdi nih, Mas. Mas, saya mau tanya soal ini nih, Mas. Mengenai ubah laku. Iya. Bagaimana dengan program ubah laku yang digelar oleh Satgas COVID sebelumnya? Apa itu salah satu cara untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang pandemi COVID pada masyarakat melalui kalangan jurnalis, Mas? Iya Mbak, itu memang bagian tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa kita tidak hanya menggandeng media secara lembaga, tetapi juga para wartawan. Nah, sebenarnya ini bagian dari salah satu cara membantu juga para jurnalis yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Karena kan kita menyasarnya media wartawannya sendiri, bukan medianya gitu. Jadi kita membantu, akan ada persoalan-persoalan yang saya rasa sih terkait dengan ekonomi ya, mungkin ada yang disuruh untuk mengundurkan diri dan segala macam, lalu kemudian ya mereka nggak punya pekerjaan. Itu salah satu bagian dari langkah itu gitu. Nah, itu saya rasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu Mbak. Sejauh ini sudah berapa jumlah wartawan yang terlibat dalam fellowship ubah laku, Mas? Tadi di awal saya sampaikan ada 3.030 Mbak, dari bulan Mei sampai Desember, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Untuk kemudian nanti seperti apa nih, Mas? Progres yang sudah terjadi itu seperti apa, Mas, di ubah laku ini? Progresnya maksudnya gimana? Progres yang sudah wartawan yang sudah mengikuti fellowship ini seperti apa, Mas? Progres kelanjutannya gitu. Ya tetap jalan. Sekarang sedang jalan gitu sampai Desember nanti. Sampai Jadi Desember. mereka teman-teman ini nanti diminta secara rutin membuat berita sudah ya, yang mengampanyekan pentingnya perubahan perilaku yang kondusif untuk pencegahan penyebaran COVID-19 gitu ya.
Jadi sekarang sedang jalan program itu. Gitu. Kita kembali ke Mas Hasan. Mas Hasan, kira-kira sampai kapan nih Satgas Jurnalis COVID ini ada dan kedepannya seperti apa, Mas? Insya Allah kita akan tetap ada selama memang teman-teman membutuhkan bantuan. Insya Allah kita akan tetap bergerak buat saling menjaga, saling membantu, saling membackup antara jurnalis. Di dalam grup itu juga saya lihat menjadi hal yang semakin positif, banyak kesadaran untuk mulai mengajak keluarga masing-masing untuk vaksin, mulai bertukar pandangan tentang bagaimana menangani ketika terjangkit COVID dan lain-lain. Kemudian ini terakhir pesan dari Mas Abdi dan Mas Hasan nih untuk jurnalis yang tetap bertugas selama pandemi COVID. Kemudian pesan untuk perubahan media tanah air seperti apa, Mas? Bisa disampaikan mungkin Mas Hasan dulu. Ya, aku lihat juga teman-teman di lapangan ini sebelum kejadian lonjakan kasus COVID di kalangan jurnalis masih banyak yang mengabaikan prokes, terutama saat doorstop, saat preskon dan lain-lain itu masih banyak sekali yang mengabaikan prokes gitu. Aku berharap sih bisa diperbaiki, mulai dari penyelenggara juga lebih bisa memperketat prokes gitu. Terus ketika ada gejala atau yang lain buru-buru langsung untuk tes gitu. Banyak juga yang masih ini masih paling sakit biasa gitu, masih ini, sedangkan banyak juga yang OTG di kalangan wartawan itu, yang OTG banyak banget gitu. Takutnya ketika dia balik ke rumah, dia keluarganya terpapar, itu yang sangat prihatinkan ya. Iya, saya sih berharap wartawan tetap berusaha untuk memberitakan COVID dengan melalui verifikasi yang matang, hingga masyarakat juga bisa membedakan mana yang hoax dan yang benar, tidak membuat kepanikan atau ketakutan untuk masyarakat yang belum vaksin, misalnya lebih mendorong untuk vaksin lebih dipercepat lagi, lebih berhasil. Kemudian untuk Mas Abdi, Mas, pesannya Mas? Ya, kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang berjuang keras untuk tetap mewartakan kebenaran, terutama yang terkait dengan pandemi, membuat masyarakat menjadi tenang dan menyampaikan informasi-informasi yang tepat. Lalu pesan kami supaya tetap menjaga prokes ya. Walaupun apalagi kalau turun ke lapangan ya, itu paling penting karena teman-teman kan langsung berhubungan dengan narasumber dan berbagai macam pihak dan orang. Itu saja, terima kasih Mbak. Oke viewers, itu tadi perbincangan kita dengan dua narasumber. Terima kasih untuk Mas Abdi dan juga Mas Hasan yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga rekan-rekan jurnalis yang saat ini masih bertugas di lapangan tetap sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Yesi Artada, undur diri dari bincangolengejpn.com. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Dadah!